Perhatikan, hasil Timnas Indonesia U20 versus Panama U23, skor 0-4. Mengejutkan, pemain Timnas Indonesia akui taktik Shin Tae-yong justru malah jadi bumerang di laga kontra Irak. Disayangkan, merasa dibeda-bedakan di Timnas Indonesia, Shane Patinama kecewa berat. Wow, resmi diperkuat Kelvin Verdong dan Jay Itzes, Timnas Indonesia diprediksi bakal ubah line up di laga kontra Filipina. Hasil Vietnam versus Filipina, skor 3-2, kelolosan Timnas Indonesia makin terancam. Mengerikan, Indonesia dijegal Irak, Martin Paes langsung dicari-cari netizen. Timnas Indonesia U20 mengaku kalah dari Panama U23 dalam duel matchday 2 grup B Tourna Maurice Revello Tournament alias Toulon Cup 2024. Pasukan Indra Syafri menyerah dengan skor 0-4. Pertandingan kali ini dimainkan di Stade de la Tre de Tassigny, Kamis 6 Juni 2024. Garuda Muda masih membidik kemenangan perdana, setelah keok 0-3 dari Ukraina U23 dalam duel matchday 1 beberapa hari lalu. Di atas kertas pasukan Indra Syafri kali ini bermain lebih agresif dan ofensif. Para pemain tampak lebih berani. Meski begitu, Panama U23 tampil lebih efektif dalam penyelesaian akhir. Kali ini kemenangan Panama dipersembahkan oleh bintang muda mereka, Angel Aurelian yang membungkus hat-trick, 21, 57, 68, dan 1 gol Amabile Carrera, 88. Timnas Indonesia U20 kurang efektif menuntaskan peluang, juga tampil lengah dalam pergerakan defensif. Timnas Indonesia sebenarnya lebih banyak membawa bola dengan 52% possession. Masalahnya, umpan-umpan progresif ke lini depan masih belum sesuai harapan. Pelatih Indra Syafri juga masih mengukur kekuatan sejumlah pemain. Ada beberapa nama yang menonjol di laga ini, termasuk Mauresmi Hinoke, Tim Gepens, dan Jens Raven. Ini jadi kekalahan kedua Timnas Indonesia U20 di Toulon Cup 2024. Saat ini, untuk sementara Garuda Muda tertahan di dasar klasemen sementara grup B dengan 0 poin. Pemain Timnas Indonesia, Shane Patinama, mengakui bahwa taktik Shin Tae-yong justru malah jadi bumerang di laga kontra Irak. Skuad Garuda masih belum bisa mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, mereka menderita kekalahan dengan skor 0-2 pada saat menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, sore waktu Indonesia Barat. Laga ini dimainkan pada pukul 4 sore WIB atas permintaan pelatih Shin Tae-yong, yang berpendapat bahwa hal itu akan menyulitkan Irak. Namun demikian, yang terjadi justru para pemain Timnas Indonesia yang mengalami kesulitan, terutama para pemain keturunan yang terbiasa dengan cuaca Eropa. Berbicara seusai pertandingan, Shane Patinama mengaku bahwa bermain di sore hari benar-benar tidak menguntungkan baginya. Ini laga yang dimainkan jam 4 sore, jadi benar-benar menyulitkan. Cuacanya benar-benar, Anda tahu, tidak menguntungkan, kata Shane Patinama selepas laga. Dia berpendapat bahwa Timnas Indonesia tetap bermain bagus dan seharusnya bisa mencetak gol di babak pertama. Bek Timnas Indonesia, Shane Patinama kecewa lantaran masih ada pihak yang membeda-bedakan antara pemain lokal dan naturalisasi. Padahal menurutnya, tidak ada perbedaan antara pemain yang memperkuat Timnas Indonesia. Semua berjuang demi lambang Garuda di dada. Saya merasa kita selalu sering dibedakan pemain antar pemain lokal dan naturalisasi, kata Shane Patinama. Kenapa tidak dianggap satu saja? Kenapa selalu melihat, oh kamu pemain naturalisasi dan kamu pemain lokal? Berbicara dalam sebuah sesi tanya-jawab bersama Coach Justin, Shane Patinama mengakui bahwa dirinya kerap kali mendengar bahwa dirinya dibedakan dengan label pemain naturalisasi. Kita perlu menjadi satu, itulah yang saya rasakan. Karena seringkali, Shane Patinama, dia pemain naturalisasi dan Marcelino adalah pemain lokal, kata Shane. Padahal kita semua adalah pemain lokal atau tidak, kita bermain untuk Indonesia. Jadi itu tidak masuk akal bagi saya. Saya merasa kita terlalu sering dibedakan antar pemain lokal dan naturalisasi, tambahnya. Kelvin Verdong dan Jay Itzes resmi memperkuat Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang bakal tampil kontra Filipina pada 11 Juni nanti.
Skuad Garuda masih belum bisa mengamankan kelolosan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, mereka menderita kekalahan dengan skor 0-2 ketika menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Kamis, 6 Juni 2024, sore waktu Indonesia Barat. Kini, Timnas Indonesia punya satu kesempatan lagi untuk menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, mereka wajib untuk meraih kemenangan pada laga berikutnya kontra Filipina, yang akan kembali digelar di GBK pada 11 Juni nanti. Namun, pelatih Shin Tae-yong bakal bisa mengandalkan Jay Itzes dan Kelvin Verdong dalam pertandingan kontra Filipina. Bek Venezia tersebut baru tiba dari Italia pada beberapa jam sebelum laga, jadi tidak bisa langsung dimainkan. Kini, untuk laga kontra Filipina, pemain berusia 24 tahun itu bakal bisa diandalkan sejak menit pertama dan diperkirakan bakal langsung menjadi starter untuk mengisi ketiadaan Jordi Amat. Tak hanya Itzes, ST juga bisa mulai memainkan Kelvin Verdong, yang sudah resmi menjadi WNI pada pekan ini dan langsung mendapatkan izin FIFA untuk bermain. Hasil pertandingan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Vietnam versus Filipina di Maidin National Stadium berakhir dengan skor 3-2, Kamis, 6 Juni 2024. Dengan demikian hasil berikut juga mempengaruhi langsung nasib Timnas Indonesia lolos ke fase 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana hasil ini membuat Timnas Indonesia makin tersaingi atas Vietnam di tangga klasemen grup. Berkat hasil itu, Timnas Indonesia menempati peringkat runner-up dengan unggul 1 poin saja atas Vietnam yang berada tepat di bawahnya. Walhasil di partai terakhir mendatang, antara Timnas Indonesia dan Vietnam masih bisa memperjuangkan satu tiket kelolosan yang tercipta. Syaratnya hanya dengan meraih kemenangan atas masing-masing lawannya. Adapun jika keduanya memenangkan pertandingan maka, Timnas Indonesia lah yang berhak lolos karena menjaga margin 1 poin. Kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari menjadi sorotan usai membuat 2 blunder melawan Timnas Irak. 2 kesalahan ini membuat warganet bertanya-tanya kapan Martin Paes bisa memperkuat Timnas Indonesia. Martin Paes adalah kiper keturunan Indonesia asal Belanda. Ia kini bermain di MLS membela FC Dallas, di mana ia menjadi kiper utama di sana. Keinginan Paes untuk membela Timnas Indonesia ini disambut baik oleh para penggemar. Banyak yang meyakini kiper 26 tahun itu akan menggeser posisi Hernando Ari sebagai palang pintu Timnas Indonesia. Namun kabar buruknya, Paes belum bisa membela Timnas Indonesia hingga kurun waktu yang belum ditentukan. Mengapa demikian? Martin Paes terganjal statuta FIFA pasal 9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ketika diturunkan dalam pertandingan resmi terakhirnya dalam kompetisi apapun untuk asosiasinya saat ini, ia belum menginjak usia 21 tahun, bunyi statuta FIFA pasal ke-9. Paes terakhir bermain untuk Timnas Belanda U21, di usia yang sudah memasuki 22 tahun. Jadi perpindahan federasinya mengalami masalah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyebut bahwa PSSI sedang membawa kasus Paes ini ke pengadilan arbitrase, CAS. Mereka menilai Paes seharusnya bisa membela Timnas Indonesia. Erick Thohir menganggap Martin Paes seharusnya bermain untuk Belanda U21 pada Maret 2020 ketika usianya belum genap 22 tahun. Namun, pandemi COVID-19 membuat beberapa pertandingan kualifikasi Euro U21 2021 diundur. Update informasi ini saja yang bisa saya berikan. Bagi kalian penggemar Timnas Indonesia jangan lupa subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional, see you.